siap Kak. Selamat sore Kakak Tarsi. Selamat bertemu lagi. Sore Kak Katik. Ya, semoga pada sore hari ini masih dalam keadaan sehat, jauh dari segala rintangan atau gangguan selama kegiatan proses kegiatan coaching hari ini. Semoga berjalan dengan baik. Ya, puji Tuhan Kak Katik. Amin. Untuk memulai kegiatan ini Kakak Tarsi, karena kita sudah berdoa tadi sebelum kegiatan dimulai, jadi tidak perlu lagi kita awali dengan doa. Saya langsung saja untuk ke pertanyaannya. Ya, di sini kasus yang dihadapi oleh Kakak Tarsi itu kemarin tentang penilaian akademik siswa yang tidak dilakukan secara objektif. Ya. Saya tidak panjang lebar untuk bertanya Kakak Tarsi, hanya yang saya dari tadi malam saya pelajari tentang akademik siswa yang tidak objektif itu seperti apa. Jadi pertanyaan saya Kakak Tarsi, apa yang dapat dilakukan guru agar lebih objektif dalam memberikan penilaian? Supaya contohnya itu seperti apa? Penilaiannya untuk siswa yang objek itu seperti apa? Oke, sudah Kak Katik? Halo? Ya, sudah. Lanjut Kak Tarsi, saya dengar. Oke, siap Kak Katik. Jadi terima kasih Kak Katik. Memang itu dalam sesi latihan kemarin saya mencoba mengangkat kasus yang pernah terjadi di sekolah saya selama ini, di mana salah satu rekan saya itu menyampaikan keluhannya ke saya bahwa di antara kami itu ada guru-guru yang melakukan penilaian akademis itu tidak dengan objektif. Tadi itu mungkin kasus yang saya utarakan kemarin, dan sekarang juga saya mau membahas kasus itu sama Kakak. Oke, jadi Kakak tadi mengajukan sebuah pertanyaan ke saya. Jadi apa yang dilakukan guru dalam melakukan penilaian sebenarnya. Jadi begini Kakak, dalam keluhan teman saya kemarin, memang dia bukan guru kelas yang bersangkutan di kelas tersebut, tetapi pada suatu waktu memang dia masuk ke situ ketika balik kelasnya berhalangan, dia mencoba masuk. Nah, setelah dia masuk beberapa kali di situ, jadi dia melakukan penilaian sepintas berdasarkan pengamatannya dari kemampuan siswa tersebut sehari-hari kan Kakak. Lalu kemudian pada waktu penerimaan raport kemarin, dia merasa heran gitu ya. Dia merasa heran, kok kenapa ya anak ini jadi orang ranking 1 begitu. Jadi rekan saya itu mengukurnya itu dari sisi itunya, dari apa yang dia lihat, yang dia alami sehari-hari di dalam kelas pada waktu dia mengisi kelas tersebut. Jadi itu dasarnya dia. Kenapa anak ini kok dalam kelas pada waktu dia mengisi kelas tersebut. Jadi itu dasarnya dia. Kenapa anak ini kok menjadi orang yang nomor 1 lah di kelas. Sementara beberapa kali itu saya masuk ke kelasnya itu tidak seperti itu. Kenyataannya begitu Bang. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa ada guru-guru tertentu yang melakukan penilaian yang tidak objektif. Jadi terkait apa yang ditanyakan oleh Kak Atik tadi, kira-kira apa yang dilakukan guru ya dalam melakukan penilaian? Menurut saya begini Kak Atik. Jadi soal penilaian itu kan kita sebagai guru ini kan yang jelas sudah tahu
dari tekniknya, proses penilaiannya seperti apa dan bagaimana dengan menggunakan rubrik tertentu. Jadi kita kan sudah pahami semua. Jadi baik itu secara akademis maupun penilaian non akademis. Maksud saya begini Kak Katik. Jadi sebagai seorang guru ini juga kan harus harus bisa merefleksi diri lah, merefleksi diri tentang apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan apa rencana kita ke depannya. Nah, salah satu hal yang kita refleksi ini kan tentang penilaian ini, tentang penilaian individu ini pada siswa, baik penilaian akademis maupun penilaian non akademisnya. Nah, semestinya kan penilaian ini harus dilakukan secara objektif dan tentu terencana. Jadi berbicara tentang penilaian ini kan menurut saya itu sudah direncanakan dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Apa yang harus dinilai, lalu prosesnya bagaimana, penilaian awal, penilaian proses, dan penilaian akhirnya. Nah, dalam kasusnya selama ini yang disampaikan oleh rekan saya kan itu. Jadi proses yang tidak sesuai dengan output, begitu. Proses yang tidak sesuai dengan output. Nah, saya kan menginginkan seperti ini. Jadi kita guru ini kan sudah harus mempersiapkan segala sesuatu itu sebelum kita mengambil tindakan. Nah, begitu juga penilaian. Menurut saya dalam kasus ini rekan saya yang bersangkutan itu tidak mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan penilaian. Jadi cenderung dia itu menilai pada akhirnya saja. Jadi itu menurut saya. Soal apa yang dilakukan ya menurut saya ya kita semua guru ini kan sudah tahu apa yang dilakukan ya, menyiapkan rubrik penilaiannya, teknik penilaiannya seperti apa. Sehingga penilaian itu pada akhirnya nanti dilakukan secara objektif mungkin. Mungkin menurut saya seperti itu Kak Katik, waktu saya kembalikan ke Kak Katik. Berarti Kakak Tarsi, selama ini kalau menurut penilaian saya dan apa yang saya pelajari tadi malam tentang kasus yang dihadapi oleh Kakak Tarsi, berarti penilaian yang dilakukan oleh guru itu mungkin penilaian yang berdasarkan mungkin contohnya siswa itu dia memiliki popularitas yang memberikan nilai yang lebih tinggi pada siswa yang populer di antara teman kelasnya. Meskipun kualitas pekerjaan daripada teman itu tidak sebaik yang lainnya. Nah, mungkin karena yang pertama Kakak Tarsi, karena adanya faktor non akademik atau karena siswa itu punya hubungan, mungkin begitu penilaiannya. Siswa itu punya hubungan dengan guru yang tidak objektif lah seperti itu. Ya. Nah, dia menilai, dia memberi nilai kepada siswa ini tinggi dibanding yang sehari-hariannya itu meningkat. Harapan saya sampai dia juga merasa bahwa oh ternyata rekan saya masih berbaik hati dengan saya. Karena saya merasa saya tidak punya melakukan kesalahan dengan dia. Saya tetap menyapa dia. Ibu selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Begitu harapan saya ke depan Kakak Tarsi. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencari solusi secara bersama Kak Katik atas masalah ini. Tadi Kak Katik, ini izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan lah untuk Kak Katik. Jadi ini fokus pada atau terkait dengan masalah yang Kak Katik hadapi ya. Selama ini di sekolah, selama Kak Katik itu menjalankan program guru penggerak ini. Jadi saya mencoba untuk mengajukan beberapa pertanyaan ke Kak Katik. Jadi kira-kira menurut Kak Katik kira-kira untuk menanggapi hal tersebut, hal yang dilakukan oleh rekan-rekannya Kak Katik di sekolah, kira-kira apa yang Kak Katik lakukan selama ini? Jadi untuk menanggapi hal tersebut, tingkat-tingkat seperti itulah. Menanggapi teman selama berjalan ketika dia seperti itu. Kalau dari saya, kata saya itu biasa-biasa saja. Saya menganggap tidak punya masalah. Karena saya tidak mau memperut masalah. Walaupun dia tidak tersenyum, saya tetap mendekati dia. Saya abaikan saja. Saya sudah
Itu, begitu. Berarti diabaikan saja. Ya, saya abaikan saja. Saya tidak mau memperpanjang atau bagaimana. Saya abaikan. Ketika saya menyapa, selamat pagi, dia jalan, sudah. Seperti biasa saya pasti jalan saja. Oke, berarti kakak berarti kakak Atik selama ini mencoba untuk mengabaikan hal-hal tersebut. Iya. Jadi tujuannya untuk tidak memperkeruh suasana lagi. Iya. Oke. Kakak Atik, terima kasih kakak Atik. Jadi menurut kakak Atik tadi teknik mengabaikan itu merupakan satu cara. Salah satu solusi agar tidak memperkeruh suasana. Berarti menurut saya, kesimpulan saya, kakak Atik itu orang yang pandai menjaga hubungan. Ya, Pandai menjaga hubungan yang baik. Jadi tidak merespon hal-hal seperti itu secara serius. Jadi mencoba untuk mengabaikannya. Jadi kira-kira ada tidak rencana kakak Atik ke depan untuk mengatasi persoalan ini kakak Atik? Kira-kira ada tidak? Kalau rencananya kakak Atik juga punya rencana saat masuk tahun ajaran baru, seperti biasa saya memanggil, saya menyapa, Ibu, selamat menyambut tahun ajaran baru. Pokoknya saya tetap berusaha. Kampung, tapi karena satu lembaga kita jadi satu keluarga, begitu. Maka saya tahun ajaran baru ini saya berusaha saya yang melakukan pendekatan dengan dia. Begitu. Itu. Pak sudah dengar Kak Tarsi? Itu sudah. Pertanyaan dari Kakak Tarsi, saya mau menyebutkan sebuah rahasia karena itu pertanyaan yang menyentuh. Benar, di sekolah Kakak Tarsi memang saya nyaman, tapi masalah ini Kakak Tarsi saya juga tidak tahu apa pokoknya. Tiba-tiba ketika saya lulus CGP kemarin dengan satu teman saya di sekolah yang sampai saat ini tidak pernah tersenyum dengan kami sekarang. Itu satunya persoalan Kakak Tarsi. Mungkin Kakak Tarsi nanti ketika kesempatannya pasti Kakak Tarsi tahu. Oh betul, ada yang datang menyapa, ada yang tidak datang, cuma satu orang. Jadi terima kasih Kakak Atik. Jadi menarik sekali buat saya. Jadi Kakak Atik tidak menyoroti masalah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, tetapi cenderung menyoroti masalah yang Kakak Atik alami bersama rekan-rekan guru di sekolah ya Kakak Atik ya. Jadi dalam kasus yang disampaikan oleh Kakak Atik, jadi menurut saya bahwa Kakak Atik tadi setelah lolos di calon guru penggerak ada rekan-rekan yang merasa kurang senang begitu ya Kakak Atik. Kurang lebih seperti itu. Jadi terkadang kan teman-teman ini menunjukkannya dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Nah, yang Kakak Atik alami ini kan ada rekan-rekan guru yang menunjukkan hal tersebut dengan tindakannya. Tiba-tiba berubah, tidak pernah tersenyum, tidak pernah bertegur sapa. Nah, kira-kira mengapa Kakak Atik itu menganggap bahwa ini adalah sebuah masalah? Terima kasih Kakak Tarsi. Saya menganggap ini semenjak saya masuk ke CGP, itu saya bilang, dia katakan apa kemarin. Saya merasa sedih dan kecewa karena dia tidak pernah menyapa. Saya punya
PP. Ketika datang di kantor Kakak Tarsi, seandainya nanti Kakak Tarsi ke sekolah, ada teman-teman lain datang menyapa, tetapi satu guru, saya merasa sedih, saya merasa malu Kakak Tarsi. Kenapa harus terjadi seperti ini? Apa, kenapa, dan saya juga tidak tahu seperti apa begitu. Oh iya, iya. Oke, terima kasih Kak Kati. Nah, kita ini sekarang kan mau sharing pengalamannya. Jadi mencoba nanti untuk mencari solusi dari masalah yang Kak Kati hadapi. Jadi kira-kira setelah kegiatan coaching kita kali ini, nanti kira-kira apa yang Kak Kati harapkan? Harapannya saya Kakak Tarsi ke depannya, dia bisa kembali untuk seperti semula, bisa tersenyum kembali dengan saya, terus dengan teman-teman CGP saya, dan juga dengan PP saya. Itu harapan saya. Dan saya tetap berusaha untuk selalu menyapa, memanggil dia, terus tersenyum. Begitu harapan saya. Sampai dia melakukan pendekatan secara pribadi itu susah. Memang orangnya susah. Tidak bisa secara pribadi. Hanya kalau ketemu, kan biasa temannya bersangkutan, itu dia datang lebih awal, beberapa menit. Saya selalu, Ibu, nah, sudah datang nih, ya kadang iya, begitu. Tetap saya berusaha. Dan tahun ajaran baru ini saya harus budayakan budaya positif. Ya, ya, ya. Saya, gitu. Oke, terima kasih Kak Kati. Kira-kira dari kasus ini ya Kak Kati, Kak Atik itu pernah merasa dirugikan atau tidak? Kalau memang saya pernah merugikan, tapi ketika saya merenung, saya merugikan saya punya diri. Hanya karena bagi saya merugikan sendiri yang saya buat. Mungkin ya sudah orang yang seperti itu. Saya tetap tersenyum. Nah, apa? Ya. Senyum. Berarti Kak Atik tidak merasa dirugikan ya Kak Atik? Tidak merasa dirugikan. Begini Kak Atik, saya mencoba untuk memberikan satu solusi saja. Coba Kak Atik ke depan itu melakukan sosialisasi terutama dengan kegiatan budaya positif di sekolah. Jadi sosialisasi dalam bentuk apapun. Yang paling bagus menurut saya untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Karena ini kan sifatnya sedikit pribadi Kak Atik. Coba lakukan kegiatan sosialisasi secara langsung saja Kak Atik. Melalui percakapan sederhana lah setiap hari. Coba ungkapkan tentang budaya-budaya positif lah setiap hari. Karena dengan hal-hal seperti itu sudah mungkin menurut saya. Ya, Kakak Tarsi sangat menarik sekali Kakak Tarsi. Sebelum Kakak Tarsi mengungkap, kami sudah pernah melakukan itu. Iya. Saya pernah melakukan itu di Ibu Sukma, tapi yang menjadi coaching itu saya melakukan, saya terapkan budaya positif, saya berbicara yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi memang karena sudah bertanya, ya, tapi dia hanya maksudnya mendengar. Mungkin lama kelamaan juga dia nanti Kakak Tarsi, hari berganti hari, mungkin waktu berganti waktu, dia akan merasa capek sendiri. Dan karena saya tetap menyapa dia, memperlakukan baik dengan dia, sehingga dia lama-lama mungkin itu saya punya harapan. Oh iya. Sekolah. Oke, terima kasih Kak Atik. Ini berhubung waktu ini sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita bicarakan pada kesempatan ini Kak Atik. Jadi kita tadi kan mulai dari pukul 16.37. Jadi ini mungkin sudah lebih dari 30 menit pembicaraan kita. Jadi terima kasih Kak Atik. Jadi
Kakak Atik sudah membicarakan berbagai hal, terutama sharing masalahnya. Nah, kita sudah mencoba untuk menemukan beberapa solusi. Nah, harap Ya, tapi dia hanya maksudnya mendengar. Mungkin lama kelamaan juga dia nanti Kakak Tarsi, hari berganti hari, mungkin waktu berganti waktu, dia akan merasa capek sendiri. Dan karena saya tetap menyapa dia, memperlakukan baik dengan dia, sehingga dia lama-lama mungkin itu saya punya harapan. oh iya. Sekolah. Oke, terima kasih Kakak Atik. Ini berhubung waktu ini sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita bicarakan pada kesempatan ini Kakak Atik. Jadi kita tadi kan mulai dari pukul 16.37. Jadi ini mungkin sudah lebih dari 30 menit pembicaraan kita. Jadi terima kasih Kakak Atik. Jadi Kakak Atik sudah membicarakan berbagai hal, terutama sharing masalahnya. Nah, kita sudah mencoba untuk menemukan beberapa solusi. Nah, harapan saya nanti ke depan segala bentuk solusi yang kita telah bicarakan kali ini bisa bermanfaat dan berhasil ya Kakak Atik ya. Iya Kakak Tarsi. Jadi mungkin sampai di sini dulu kegiatan coaching kita kali ini, dan terima kasih banyak Kakak Atik dan sampai jumpa di lain waktu. Iya, selamat sore Kakak Tarsi, dan terima kasih juga atas masukan dan solusinya luar biasa buat saya Kakak Tarsi, supaya saya untuk ke depannya hari ini dan seterusnya. Ya, terima kasih Kakak Atik. Oke Kakak Atik. Jadi untuk mengisi waktu yang ada ini Kakak Atik, waktu yang tersisa kira-kira lagi berapa menit ini, kita coba untuk refleksi sedikit Kakak Atik biar. Terima kasih dan Bu Pradita. Ya. Oke. Oke Kakak Atik. Sudah ya? Ya sudah Kakak Atik. Oke. Kalau begitu rekamannya saya matikan, lalu silakan gabung ke main room ya. Oke, silakan.